Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irji Rizky Sabila. Di sini saya akan membahas tentang pengaplikasian asam laktat pada pembuatan silase dari limbah ikan. Nah, sebelum masuk ke paparannya, aku minta jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau perlu, eh, karena ya insya Allah materi yang aku sampaikan bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian. Oke, lanjut ke videonya. Yang pertama itu ada deskripsi dari produk tersebut. Nah, silase dari limbah industri nih. Menurut jurnal penelitian yang telah dibaca oleh saya, silase merupakan pakan ternak yang berkadar air tinggi, berserat tinggi, hasil fermentasi yang akan nantinya diberikan kepada hewan ternak atau dijadikan biofuel melalui digestic anaerobik. Nah, silase ini biasanya dibuat dengan dua cara nih ya, kimiawi dan biologis. Nah, di sini akan membahas yang biologisnya nih. Kalau secara biologis biasanya dilakukan fermentasi. Nah, fermentasi ini juga dibantu dengan mikroba tertentu, khususnya bakteri asam laktat, dengan penambahan sumber karbohidrat ya seperti dedak, polar, dan molase. Silase yang dibuat menggunakan asam mineral bersifat korosif tinggi sehingga harus dinetralkan terlebih dahulu. Biasanya silase digunakan sebagai pakan ternak berserat tinggi, berprotein, juga berkadar air tinggi. Nah, yang selanjutnya kenapa harus produksi lase ini? Yang pertama itu karena produksi lase ini bisa untuk pakan ternak yang lebih awet gitu. Karena seperti kita ketahui gitu ya, pakan-pakan ternak yang biasanya kita lihat itu yang diambil langsung oleh peternak dan langsung diberikan gitu, tidak bisa disimpan kalau kelebihan. Nah, jika kita memakai silase, kita bisa memanfaatkan limbah-limbah industri gitu seperti jerami, dan juga ini limbah ikan. Kita juga bisa membuat si pakan tersebut lebih awet karena kita melakukan proses fermentasi seperti itu. Lalu yang kedua, menjaga ketersediaan pakan tersebut. Jadi proses silase pada pakan ternak tersebut itu dapat mengawetkannya lebih lama, memiliki manfaat lain yakni menjaga ketersediaan pangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, yang ketiga itu pakan silase itu lebih disukai hewan-hewan ternak karena bernutrisi tinggi, berprotein tinggi yang membuat nafsu makan dari hewan ternak itu jadi meningkat seperti itu. Lalu yang keempat itu menampung jumlah pakan yang lebih melimpah karena di sini kita bisa membuat produk pakan tersebut dalam jumlah yang bisa ditentukan dan bisa menyimpan kembali bahan yang belum dijadikan tersebut karena kan nanti akan difermentasi. Jadi ini lebih membuat pakan melimpah gitu. Lalu yang kelima itu nutrisi tinggi. Nah, dengan adanya penambahan bakteri asam laktat tersebut bisa meningkatkan protein dari si pakan ternak tersebut dan membuat nutrisi yang ada pada silase ini lebih tinggi dibanding dengan pakan-pakan ternak yang biasa. Dan yang terakhir itu bisa mengolah limbah pertanian. Nah, jadi kan limbah pertanian seperti jerami, terus kepala ikan yang mungkin sudah tidak diperlukan gitu ya, agroindustri itu bisa dimanfaatkan di sini dan menjadikan limbah tersebut menjadi bahan pakan ternak yang berkualitas tinggi seperti itu. Yang selanjutnya ini ada bahan baku pembuatan silase. Nah, menurut penelitian yang sudah dilakukan di jurnal ini, produksi silase bisa dibuat dari bahan limbah industri seperti dedak dan lainnya, jerami, bisa juga dengan yang lain-lainnya dengan penggunaan probiotik yang mengandung asam laktat. Bakteri asam laktat ini sangat mendominasi karena pembuatan silase dari limbah industri itu khususnya limbah ikan untuk meningkatkan kadar protein silase tersebut. Nah, asam laktat pun mampu mencegah pertumbuhan gram negatif agar kandungan protein dari produk tersebut meningkat dan juga mencegah terjadinya
penjamuran seperti itu. Selanjutnya ada mikroorganisme potensial. Nah, Lactobacillus casei ini ya dan Saccharomyces cerevisiae termasuk salah satu bahan probiotik pembuatan produk silase tersebut. Nah, selain itu ada beberapa mikroorganisme potensial lain yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi produk agroindustri di masa depan. Nah, si Saccharomyces cerevisiae ini yang biasa digunakan untuk pembuatan silase ini. Nah, seperti itu. Nah, mikroorganisme potensial yang lainnya yang tadi dua disebutkan itu ada juga Streptococcus thermophilus yang memiliki potensi untuk memproduksi produk agroindustri. Nah, bakteri asam laktat ini biasa digunakan untuk pembuatan yogurt. Nah, bersama probiotik lainnya, ini juga bisa digunakan untuk sintesis purin. Nah, purin itu kayak zat yang menghasilkan asam urat, seperti itu. Nah, mikroorganisme potensial yang sudah dikomersilkan, yang sudah diperjualbelikan di luaran lab, itu ada Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus casei. Nah, mereka berdua ini yang lebih dulu populer dan komersil karena perannya dalam produksi di bidang pangan ya, seperti Lactobacillus bulgaricus itu biasanya dijadikan bahan dari yogurt dan Lactobacillus casei itu diproduksi menjadi bahan pembuatan minuman Yakult. Nah, kalian udah tahu nih Yakult kayak gimana. Nah, itu tuh dari mikroorganisme potensial tersebut. Selanjutnya ada jalur metabolisme untuk pembuatan produk tersebut. Nah, jalur metabolisme itu dimulai dari proses pembuatan silase ikan ini dilakukan dalam 2 tahap inti. Nah, tahap pertama itu pembersihan seluruh bagian kepala ikan, terus digiling agar kepala ikan menjadi bubuk. Nah, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah homogenisasi gilingan kepala ikan dengan membuat silase itu ditambahkan probiotik asam laktat seperti Lactobacillus casei ataupun Saccharomyces cerevisiae, dan ditambahkan juga molase sesuai takaran yang ditentukan. Nah, setelah tahap kedua ini dilakukan, kemudian dilakukanlah proses fermentasi silase yang mana akan ditaruh dalam tong berisi bahan silase tersebut yang ditutup rapat sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Nah, pada tahap fermentasi inilah dapat dijelaskan proses yang terjadi di jalur metabolisme ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih jalur metabolisme dari asam laktat tersebut. Nah, gimana si asam laktat itu terbentuk dan kenapa bisa membuat fermentasi tersebut sempurna gitu. Nah, ini contoh panjangnya. Nah, tadi juga kita akan membahas proses singkatnya kenapa dari glukosa menjadi asam laktat. Nah, tahap glikolisis ini nggak membutuhkan oksigen maupun RTE gitu, namun bisa menghasilkan 2 ATP bersih melalui fosforilasi tingkat substrat. Nah, glukosa melakukan tahap glikolisis yang mengubah 2 NAD+ menjadi 2 NADH, menghasilkan 2 asam piruvat. Nah, 2 asam piruvat ini yang kemudian difermentasi yang akan mengubah 2 NADH menjadi 2 NAD+ kembali sehingga dihasilkan 2 asam laktat. Nah, jadi glukosa yang mengalami glikolisis ini menghasilkan energi sebanyak 2 ATP dan asam laktat 2 asam laktat. Seperti itu. Nah, selanjutnya proses produksi dari pembuatan produk silase ini yang pertama itu pengumpulan bahan. Ya, jadi pastinya di tahap pertama ini selalu pengumpulan bahan karena bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang cukup banyak gitu ya, seperti kepala ikan, molase, dan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus casei atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, kita akan di jurnal ini tuh menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Bahan tersebut nantinya akan digabung atau dicampur setelah semua bahan siap untuk dijadikan silase. Oke, proses selanjutnya ada pengecilan bahan. Nah, setelah bahan terkumpul, limbah kepala ikan dicacah
oleh mesin penggiling agar kepala ikan menjadi potongan-potongan kecil, sehingga nantinya setelah menjadi silase akan lebih mudah dikonsumsi dan dicerna oleh hewan-hewan ternak. Proses selanjutnya ada penebaran zat karbohidrat dan juga penebaran probiotik. Nah, di sini setelah selesai dikecilkan ukurannya, itu kepala ikan yang sudah hancur diratakan di atas terpal agar luas penampangnya lebih besar gitu. Lalu kemudian ditaburkan molase sebagai sumber karbohidrat dan juga ditambahkan mikroba probiotik yaitu Saccharomyces cerevisiae. Setelah menyebar lalu dicampurkan hingga bahan tersebut tercampur secara merata. Seperti itu. Selanjutnya ada proses produksi selanjutnya yang termasuk inti dari produksi silase ini, yaitu fermentasi. Nah, setelah semua bahan tercampur, bahan pembuatan silase dimasukkan ke dalam tong yang sudah dicuci dan dikeringkan agar tidak terkontaminasi zat-zat lain selain zat bahan pembuatan silase tersebut. Setelah masuk, bagian atas tong dilapisi plastik yang rapat agar tidak ada oksigen yang masuk dan keluar. Lalu juga di akhir ditutup oleh penutup tong tersebut. Nah, tong yang sudah berisi bahan baku silase ini disimpan di tempat yang tidak terkena langsung oleh sinar matahari selama 7 atau 14 hari gitu, tergantung dari kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi dari proses produksi dari si silase tersebut. Nah, yang pertama itu ada substrat. Nah, substrat itu sangat berpengaruh nih karena jika substrat dari si bahan tersebut itu substratnya kurang memiliki glukosa, maka si bakteri asam laktat itu yaitu Saccharomyces cerevisiae itu tidak memiliki makanan atau nutrisi yang dapat dipenuhi oleh substrat tersebut yang akan mengganggu fermentasi produksi itu silase tersebut. Nah, jadi si substrat itu sangat berpengaruh terhadap fermentasinya. Lalu selanjutnya ada pengaruh suhu. Nah, jika suhu dari proses fermentasi itu meningkat, maka akan mempengaruhi dari proses fermentasinya tersebut, karena Saccharomyces cerevisiae menurut jurnal yang telah dibaca itu bisa mengoptimalkan pertumbuhan bakterinya itu di kisaran 20 sampai 35 derajat Celcius. Nah, jadi jika turun dari segitu atau naik dari batas 20 sampai 35 derajat Celcius, maka si mikroba tersebut tidak akan berkembang secara optimal dan membuat fermentasi akan terganggu. Nah, selanjutnya juga ada pengaruh pH. Nah, jika substratnya itu terlalu asam di kisaran 3,5 sampai 6,5 nih menurut jurnal jurnal sumber. Nah, akan mempengaruhi kinerja dari si bakteri asam laktat tersebut, dan sebaliknya pun kalau substratnya basah itu tidak akan menimbulkan fermentasi yang sempurna. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor oksigen. Nah, di faktor oksigen ini kita bisa melihat gitu, Saccharomyces cerevisiae itu bisa bekerja di dua fase, di fase anaerob dan aerob. Nah, di fase aerob si Saccharomyces cerevisiae itu bisa mengubah gula atau glukosa menjadi air dan CO2. Nah, tetapi jika berperan di keadaan anaerob, nah si Saccharomyces ini bisa mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Nah, jadi pengaruh oksigen pun bisa mempengaruhi fermentasi dari si produk tersebut. Lanjut dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, jadi kita harus tahu nih mikroorganisme mana yang kita pakai untuk membuat fermentasi itu semakin baik, karena ini mengacu juga pada faktor selanjutnya, itu lama fermentasi. Jika Saccharomyces cerevisiae itu bisa
berkembang dan membuat fermentasi itu sempurna sekitar 72 jam. Nah, untuk mikroorganisme yang lain mungkin tidak secepat itu. Nah, jadi pemilihan mikroorganisme dan lama fermentasi itu sangat mempengaruhi dari fermentasi tersebut. Selanjutnya ada strategi peningkatan produksi silase. Nah, di sini ada 3 poin yang saya tangkap dan saya rangkum. Yang pertama itu pemilihan bahan baku. Nah, dari bahan baku yang kita lihat seperti limbah agroindustri seperti jerami ataupun limbah kepala ikan. Nah, di sini kita harus memilih dari mana kita mendapatkan si bahan baku itu dan seberapa sulit atau seberapa mudahkah si bahan baku itu kita bisa dapat, karena kan jika kita misalkan sudah menargetkan akan membuat sebanyak ini, nah kita juga harus merencanakan bahan bakunya harus gimana. Nah, itu yang membuat peningkatan produksi bisa tercapai. Lalu yang kedua itu ya pastinya target pemasaran. Nah, jika dilihat dari fungsi dari silase ini, kita sudah tahu bahwa target pemasaran dari produk silase ini adalah peternak-peternak sapi potong yang memerlukan jenis pakan yang berkualitas. Nah, si produk silase ini sangat cocok untuk diberikan kepada hewan ternak potong yang berkualitas tinggi pula. Nah, jadi target pemasaran itu sangat penting untuk meningkatkan produksi silase tersebut. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir itu banyaknya produk yang nanti dihasilkan dalam sekali produksi. Karena nantinya jika kita membuat terlalu banyak sedangkan demand itu hanya memerlukan misalkan 50 kilo, kita membuat 100 kilo dan masih tersisa 50 kilo, nah itu akan membuat produksi kita terganggu gitu. Jadi peningkatan produksi itu bisa dilihat dari banyaknya produk yang akan dibuat dalam satu kali produksi. Nah, jadi si produksinya pun tidak bisa dilakukan hanya 1 minggu sekali dan menunggu si produk ini jadi terus nunggu lagi 2 minggu selanjutnya. Nah, jadi produksinya itu dilakukan setiap hari dengan takaran yang pas. Jadi banyaknya produk itu bisa meningkatkan produksi silase tersebut. Seperti yang kita udah ketahui gitu ya, produksi si silase ini sangat berpotensi besar gitu bagi di Indonesia gitu khususnya, karena produk pakan berkualitas tinggi ini merupakan prospek yang menjanjikan di Indonesia karena masih sedikit pengusaha silase yang besar gitu, mumpuni gitu. Contohnya ada di Sulawesi Utara, tepatnya di BTPT Sulut. Mereka memproduksi silase sendiri untuk meningkatkan kualitas sapi potong dengan memberikan pakan yang berkualitas pula. Dan dengan adanya produk pakan berkualitas dan sustain, peternak tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pangan bagi hewan ternaknya. Nah, jadi mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan keteledoran dari paparan saya. Selebihnya terima kasih. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Terus jangan lupa like dan share si video ini yang siapa tahu bermanfaat gitu bagi kita semua gitu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.